Nah ini ya teman-teman, pengajuannya saya sudah berhasil diproses. Dananya sudah dikirim sejumlah Rp 5 juta rupiah. Untuk kalian yang ingin mendapatkan pinjaman online ilegal mudah cair 2022, langsung saja simak video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel tutorial pinjaman online. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dibarokahkan umurnya dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman, dan selalu dipermudah segala urusannya. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara pengajuan pinjaman online ya teman-teman. Walaupun baru saja membuat akun, cukup sediakan nomor handphone yang aktif, KTP, dan nomor rekening saja ya teman-teman. Kalian sudah bisa mencairkan pinjaman online. Pinjaman online ilegal ataupun yang legal ya teman-teman. Nah, untuk hari ini yang saya rekomendasikan adalah pinjaman online ilegal mudah cair 2022 ya teman-teman, yang pastinya gak usah dibayar. Nah, kenapa saya merekomendasikan pinjol ilegal untuk kalian ya teman-teman? Karena ada himbauan dari Kominfo teman-teman, yang menyatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal tanpa perlu mengembalikan atau membayarnya ya teman-teman. Langsung saja ke pernyataan dari Kominfo ya teman-teman. Ke Google atau Google Chrome bisa juga ya teman-teman. Nah, tulis aja di sini, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya. Nah, ini teman-teman. Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Panggarapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi, peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok, gak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel ya teman-teman. Samuel menghimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui ataupun merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK ya teman-teman, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih utang, laporkan, nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin ya teman-teman. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Nah, ini pernyataan dari Kominfo ya teman-teman. Langsung saja ke aplikasinya, ke Play Store ya teman-teman. Tulis aja aman cair ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, aman cair pinjaman online KSP Sugiarto. Ini aplikasi pinjaman online ilegal mudah cair 2022 ya teman-teman. Aplikasi ini baru dirilis ya teman-teman. Nah, karena saya sudah mendownload ya teman-teman, langsung saja ke tentang aplikasi ini. Tentang aplikasi ini, limit tinggi, tenor panjang, bunga rendah tanpa anggunan ya teman-teman. Nah, di sini bisa dibaca-baca dulu ya teman-teman sebelum mendaftar teman-teman. Bisa dibaca-baca dulu karena di sini sudah dijelaskan teman-teman simulasi peminjamannya. Bisa dibaca-baca dulu.
Cara mendaftarnya sudah dijelaskan ya teman-teman. Persyaratan mendaftar, yang pertama memiliki nomor handphone yang aktif ya teman-teman, yang kedua memiliki ektp, yang ketiga memiliki nomor rekening yang aktif teman-teman, yang keempat berusia di atas 18 tahun ke atas ya teman-teman. Nah, mungkin atau ada kejanggalan ya teman-teman dari aplikasi ini atau pengajuannya gagal teman-teman, bisa langsung hubungi ke CS resmi dari Aman Cair ini teman-teman. Sudah ada di sini ya teman-teman, emailnya, bisa langsung hubungi ini. Aplikasi ini dirilis pada 5 Juni 2022 ya teman-teman, ditawarkan oleh KSP Sugiarto. Aplikasi ini cukup bagus ya teman-teman, meskipun baru, sudah di-download oleh 10.000 pendownload teman-teman, mempunyai 4,4 bintang dari 916 ulasan, ratingnya rating 3 sudah teman-teman. Hanya perlu KTP, Anda bisa meminjam hingga 10 juta rupiah teman-teman. Ini hanya KTP, gak usah surat tanah, gak usah PBKB ya teman-teman, tanpa jaminan nih teman-teman. Cuma KTP saja sudah bisa meminjam di aplikasi ini hingga 10 juta rupiah teman-teman, tanpa anggunan verifikasi sekarang. Verifikasinya cepat ya teman-teman, simple, hanya butuh KTP saja teman-teman. Jangka panjang, bunga rendah, tanpa anggunan. Nah, langsung aja teman-teman ke pendaftaran, langsung klik buka ya teman-teman. Nah ini teman-teman, karena saya sudah mendaftar ya teman-teman. Yang pertama cara mendaftarnya memasukkan nomor handphone yang aktif teman-teman, yang pertama, lalu mengirim OTP. Kalau sudah masuk OTP-nya, langsung ya teman-teman diklik login sama membuat kata sandi. Nanti tampilan dalam di aplikasinya kayak gini teman-teman. Kalau sudah kayak gini, jumlah pinjaman tertinggi hingga 1 juta ya teman-teman. Ini tergantung KTP ya teman-teman. Setiap KTP tidak sama limitnya teman-teman. Ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 8 juta ya teman. Ada yang di bawah 1 juta, ada yang 800.000, ada yang 500 teman-teman. Tergantung KTP yang diajukan teman-teman. Nah, langsung kalau sudah dapatkan uang segera teman-teman. Proses peminjaman. Nah, proses peminjamannya ini yang pertama disuruh mengisi informasi identitas ya teman-teman. Yang kedua informasi kontak darurat. Yang ketiga informasi pribadi. Yang keempat informasi bank ya teman-teman. Nah, saya jelaskan yang dari informasi identitas ya teman-teman. Informasi identitas disuruh mengisi KTP ya teman-teman, kayak gini teman-teman. Yang pertama identifikasi wajah, verifikasi wajah ya teman-teman. Yang kedua foto KTP bagian depan. Nah, lalu di sini ini mengisi otomatis ya teman-teman. Kalau sudah diisi di atas, otomatis nanti teman-teman sesuai KTP yang diajukan. Nah, kalau sudah yang informasi identitas, lalu lanjutkan teman-teman. Lalu lanjutkan memasukkan kontak darurat ya teman-teman. Kontak darurat ada 2 ya teman-teman, harus diisi semua, jangan sampai tidak diisi ya teman-teman, karena kalau sampai tidak diisi pengajuannya auto nanti teman-teman, tidak berhasil. Lalu kalau sudah diisi kontak darurat, lanjutkan lagi ya teman-teman, lalu disuruh mengisi informasi pribadi. Informasi pribadi harus sama ya teman-teman, sama KTP yang diajukan. Nah, kalau sudah, klik lanjutkan lagi. Yang terakhir disuruh mengisi informasi bank teman-teman. Informasi bank harus sama ya teman-teman, sama KTP yang diajukan. Jangan sampai dipalsukan ya teman-teman, biar pengajuannya berhasil. Dan kalau namanya KTP-nya Fathori, rekeningnya harus nama Fathori ya teman-teman. Nah, kalau sudah diisi semua, lalu klik mulai pinjam teman-teman.
nanti akan diproses sama pihak pinjaman online ilegal aman cair teman-teman. Kalau berhasil nanti ada notifikasi SMS ya teman-teman, dan meskipun gagal ada notifikasinya juga. Dan semoga ya teman-teman pengajuannya teman-teman berhasil, tidak ada kendala ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya ya teman-teman.